Terima saja dan akui apa yang kita rasakan. Bukan memanipulasinya. Kalau memang sakit, bilang saja sakit. Kalau memang tersinggung, bilang saja tersinggung. Kalau memang tidak cocok, bilang saja tidak cocok. Ya setelah itu kita kelola secara positif. Jadi tidak diingkari, tapi diterima dan dikelola secara positif. Itu rute hidup ideal versi stoik menurut saya ya, yang tak gambar itu. Jadi hidup ideal itu hidup yang disadari. Kalau sudah sadar, diterima. Kalau sudah diterima, dikendalikan. Kalau sudah dikendalikan, dijalani versi terbaiknya. Setelah itu kita belajar untuk jadi lebih baik. Ini rute idealnya hidup. Kalau teman-teman membaca tulisan-tulisannya para filosof stoik. Tentu saja diawali dari ilmu. Sadar tadi kan kita harus punya ilmunya. Ngerti tentang aku itu apa dan bagaimana. Kalau sudah terbuka siapa aku dengan segala karakterku, dengan segala kurang dan lebihku, terus kita terima. Oh iya ternyata aku ini orangnya memang tidak suka mewah-mewahan sih, tapi ada mindernya juga. Dan ini diterima apa adanya. Setelah itu dikendalikan. Dikendalikan itu, oh ini buruk. Jangan aku lampiaskan keluar. Kalau ini baik. Oh kalau ini cukup untuk aku sendiri. Kalau ini bisalah untuk orang lain. Kalau ini namanya mengendalikan. Jadi ngerti batas kita. Ini namanya mengendalikan. Setelah itu apa? Dijalankan versi terbaiknya. Apa sih yang terbaik yang bisa aku lakukan untuk hidupku dan untuk sesama di sekelilingku. Setelah itu kita belajar lagi apa yang lebih baik. Aku harus meningkat bagaimana. Aku harus lebih baik yang seperti apa. Nah ini pandangannya stoikisme tentang hidup. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, stoik itu jangan-jangan sejenis positivitas yang toksik, yang meracuni pikiran kita sehingga kita palsu. Nah kalau definisinya toxic positivity itu adalah menipu diri. Jadi kita tidak menyadari hakikat emosi kita. Kalau di stoikisme tidak begitu. Kalau di stoikisme justru kita diminta menyadari dan menerima, meskipun nanti ujungnya kita diminta memperbaiki. Dalam dinamika kehidupan yang penuh dengan emosional, pesan mendalam yang akan menyoroti esensi dari kejujuran terhadap diri sendiri. Terkadang di tengah pergolakan perasaan, kita cenderung memanipulasi atau menyembunyikan apa yang sebenarnya dirasakan untuk menjaga kesan yang lebih kuat di mata orang lain. Namun, ajaran ini mengajarkan bahwa mengakui perasaan yang sebenarnya tanpa adanya manipulasi adalah kunci untuk mengelola kehidupan dengan lebih sehat dan positif. Filosofi stoikisme menawarkan perspektif yang menginspirasi tentang pentingnya kesadaran diri yang jujur. Ketika kita mampu mengakui serta menerima seluruh spektrum emosi dan sisi diri dengan penuh kebijaksanaan, itulah saat kita mampu mengendalikan dan menjalani kehidupan dengan lebih baik. Pesan ini menjadi panggilan untuk diri sendiri apa adanya sebagai langkah awal dalam perjalanan menuju pertumbuhan pribadi yang sejati. Nah, kembali lagi di channel Risalah Hidup. Kali ini akan melanjutkan video ngaji filsafat bersama Dr. Farudin Faiz dengan tema Patah Hati. Dan sebelum memulai, mari kita membaca basmalah. Simak sampai selesai agar bermanfaat untuk hidupmu. Nah, yang bisa kita kontrol belajar, ya sudah kita kelola sisi yang bisa kita kontrol. Yang tidak bisa kita kontrol, ya kita pasrah. Namanya tawakal kalau dalam agama. Nah, ini namanya kontrol. Jadi selain kebaikan, kita juga harus tahu mana yang bisa dikontrol, mana yang tidak. Kita itu kadang-kadang sedih, gelisah, stres, padahal tentang hal yang tidak bisa kita kontrol. Jadi kesadaran mana yang bisa dikontrol, mana yang tidak, ini penting. Kalau kegelisahan kita karena yang tidak bisa kita kontrol, obatnya sulit. Satu-satunya jalan ya hanya penerimaan. Nah, untuk hal yang bisa kita kontrol, ya harus kita kontrol secara serius, kita jalankan secara serius.
Yang bisa kita kontrol perasaan kita. Perasaan dia di luar kontrol kita. Nah, kalau kita jatuh cinta, ayo fokus ke yang kita rasakan. Ini yang bisa kita kelola. Tindakan kita yang bisa kita kelola. Responnya orang, perasaan orang, tindakan orang itu kan di luar kontrol kita. Karena kalau kita ngerti rumus-rumus yang seperti ini, hidup jadi lebih mudah. Kok saya cinta kamu, kamu tidak cinta aku sih? Oh iya sih, cintamu padaku kan bukan kontrolku, ya memang urusanmu. Tapi cintaku padamu urusanku. Meskipun kamu tolak, aku tetap mencintaimu, kamu mau apa? Nah, ini berarti kamu sadar. Ada yang dalam kontrolmu, ada yang tidak. Cintaku padamu dalam kontrolku. Jadi aku hidupkan terus pun ya tidak masalah, wong itu kontrolku. Kegalauan kita kan biasanya tidak tentang yang bisa aku kontrol, tapi tentang yang tidak bisa kita kontrol. Akhirnya kita berlarut-larut sedihnya. Padahal jawabannya sederhana. Itu sesuatu yang tidak bisa kamu kontrol. Kamu sedihkan seperti apapun, ya solusinya satu-satunya jalan, ya terima saja wong di luar kontrolmu. Ini sumber kebahagiaan. Ngaji ini datang terus serius memperhatikan di luar kontrol, ada dalam kontrol kita. Tapi paham atau tidak yang saya omongkan itu di luar kontrolmu. Tidak usah sedih kalau tidak paham. Tidak apa-apa. Pak, saya kok bulet tadi Pak, maksudnya apa? Ya tidak apa-apa, itu urusannya rezeki. Jadi paham tidak paham itu bagian dari yang di luar kontrol kita. Tapi serius belajar, sungguh-sungguh memperhatikan itu ada di kontrol kita. Jadi proses itu ada di tangan kita. Hasilnya apa? Banyak yang bentuknya di luar kontrol. Dan yang ketiga, responsibility. Responsibility itu kalau memang dalam kontrol kita, kita jalankan sebaik mungkin. Biar nanti tidak menyesal. Wah, harusnya kemarin aku baik padamu ya. Kenapa kemarin aku menyia-nyiakan waktu? Ya sekarang diputus, nangis kamu. Itu kenapa? Kamu kurang responsibel tadi. Gitu loh. Padahal kamu tahu kamu harusnya melakukan ini, melakukan itu. Kadang-kadang sukses pun kamu kurang puas karena belum total memberikan effortmu kemarin. Coba aku lebih serius lagi. Ya sekarang lulus sih. Coba aku lebih serius. Itu mungkin lulusnya tidak sekedar lulus, tapi lulus dengan cum laude, lulus dengan pujian dan lain sebagainya. Nah, ini responsibility, membahagiakan. Jangan eman-eman energimu untuk melakukan kebaikan yang ada dalam kontrolmu. Jangan eman waktu, eman tenaga kalau itu memang kebaikan. Karena akan membuahkan kebahagiaan. Kita akan sering tidak bahagia gara-gara belum memberikan yang sepenuhnya. Kalau sudah memberikan yang sepenuhnya, kadang-kadang memang bisa gagal. Tapi kita puas. Ya sudah Pak kalau hasilnya begitu. Wong saya sudah maksimal mengusahakannya. Kita puas sudah. Kebahagiaan itu di situ. Ketenangan, kepuasan kita setelah melakukan ikhtiar yang maksimal. Hasilnya apa kita terima. Itu kalau dalam bahasa agama ya kita tawakal sudah. Alhamdulillah kalau hasilnya luar biasa. Kalau tidak pun kita siap. Baik, ini teori dari Stoik. Kamu boleh cari dalilnya, Qur'annya, banyak yang mendukung konsep semacam ini. Kita lanjutkan. Nah, ini juga konsep dari Stoik, namanya cardinal virtues. Kebajikan yang utama. Ini mbahnya kebaikan. Semua kebaikan turunan dari 4 kebaikan ini. Tadi kan salah satu sumbernya orang bahagia itu baik. Virtu, kebajikan. Nah, kebajikan yang pokok itu ada 4. Yang pertama wisdom, yang kedua temperance, yang ketiga justice, yang keempat courage. Jadi wisdom itu kebijaksanaan, tahu mana baik, mana buruk. Temperance itu kesederhanaan yang moderat, kemampuan mengendalikan diri, mengenali diri. Kemudian justice itu keadilan, kebijaksanaan moral, impartiality, tidak berpihak. Dan yang keempat courage itu berani. Jadi tidak pengecut, tidak lari dari gelanggang, siap menghadapi ujian apapun dalam hidup.
Kalau kita punya 4 karakter ini, ya insya Allah kita terbawa ke ranah kebahagiaan. Orang itu yang tidak wisdom sulit bahagia. Yang hidupnya berlebihan, tidak sederhana, tidak moderat, pasti juga ketemu banyak kepahitan-kepahitan. Apalagi yang tidak adil. Apalagi yang tidak berani menghadapi hidup. Makanya ini disebut cardinal virtues. Kebajikan-kebajikan pokok. Nah, sebelum kita masuk ke patah hati ya, ini saya banyak sekali ditanya ini tentang stoik. Apakah stoik itu sejenis toxic positivity? Toxic positivity itu kan semacam menipu diri dengan perspektif yang positif. Jadi kamu misalnya habis dipukuli temanmu, terus temanmu bilang sudahlah diambil hikmahnya saja. Pasti ada positifnya kok, tidak apa-apa. Pukulanku itu membawa hikmah besar dalam hidup. Nah, ini namanya toxic positivity. Kita sering memanipulasi diri dengan cara seperti itu. Memproyeksi citra yang positif, padahal ya kita tidak merasa positif. Jadi, kalau istilah lainnya toxic positivity itu semacam represi emosional. Sebenarnya kita merasa marah, tapi terus jangan marah begitu. Singkirkan rasa marahmu, mari kita ganti dengan hidup ini yang pemaaf. Jadi ya kita masih marah sih, tapi karena direpresi seperti itu tidak berani menampilkan. Akhirnya terpendam kemarahan itu. Mungkin kalau ada momen bisa meledak itu. Ini namanya toxic positivity. Nah, ini banyaklah motivasi-motivasi, motivator-motivator itu yang mengajak kita ke sini. Nah, kemarin banyak yang kritik stoik itu sejenis toxic positivity, jangan-jangan. Jadi memberi racun yang positif sehingga kita lupa dengan kondisi emosi kita yang asli. Kita jadi orang yang palsu. Marah kok tidak boleh marah, tersinggung tidak boleh tersinggung dan lain sebagainya. Ini jenis toxic positivity. Tapi sebenarnya orang stoik itu tidak begitu. Stoik itu justru menyarankan kita terima saja dan akui apa yang kita rasakan. Bukan memanipulasinya. Kalau memang sakit, bilang saja sakit. Kalau memang tersinggung, bilang saja tersinggung. Kalau memang tidak cocok, bilang saja tidak cocok. Ya setelah itu kita kelola secara positif. Jadi tidak diingkari, tapi diterima dan dikelola secara positif. Itu rute hidup ideal versi stoik menurut saya ya yang tak gambar itu. Jadi hidup ideal itu hidup yang disadari. Kalau sudah sadar diterima. Kalau sudah diterima dikendalikan. Kalau sudah dikendalikan dijalani versi terbaiknya. Setelah itu kita belajar untuk jadi lebih baik. Ini rute idealnya hidup. Kalau teman-teman membaca tulisan-tulisannya para filosof stoik. Tentu saja diawali dari ilmu. Sadar tadi kan kita harus punya ilmunya. Ngerti tentang aku itu apa dan bagaimana. Kalau sudah terbuka siapa aku dengan segala karakterku, dengan segala kurang dan lebihku, terus kita terima. Oh iya ternyata aku ini orangnya memang tidak suka mewah-mewahan sih, tapi ada mindernya juga. Dan ini diterima apa adanya. Setelah itu dikendalikan. Dikendalikan itu, oh ini buruk. Jangan aku lampiaskan keluar. Kalau ini baik. Oh kalau ini cukup untuk aku sendiri. Kalau ini bisalah untuk orang lain. Kalau ini namanya mengendalikan. Jadi ngerti batas kita. Ini namanya mengendalikan. Setelah itu apa? Dijalankan versi terbaiknya. Apa sih yang terbaik yang bisa aku lakukan untuk hidupku dan untuk sesama di sekelilingku. Setelah itu kita belajar lagi apa yang lebih baik. Aku harus meningkat bagaimana. Aku harus lebih baik yang seperti apa. Nah ini pandangannya stoikisme tentang hidup. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, stoik itu jangan-jangan sejenis positivitas yang toksik, yang meracuni pikiran kita sehingga kita palsu. Nah kalau definisinya toxic positivity itu adalah menipu diri,
Jadi kita tidak menyadari hakikat emosi kita. Kalau di stoikisme tidak begitu. Kalau di stoikisme justru kita diminta menyadari dan menerima, meskipun nanti ujungnya kita diminta memperbaiki. Baik, sekarang kita mulai. Sudah setengah babak ngajinya. Masih penghantar. Kita awali dari sini ya. Untuk mengobati patah hati bagi mereka yang patah hati. Rumus besarnya stoikisme adalah dalam hidup ini segala sesuatu ada polanya, ada rumusnya, ada sunnatullahnya. Misalnya sunnatullah itu ada pertemuan, ya pasti ada perpisahan. Ada suka, pasti ada duka. Siapa menabur, dia menuai. Siapa mencintai, dia akan dicintai. Siapa menyakiti, pada akhirnya dia juga akan ketemu rasa sakitnya. Nah ini hukum pola-pola yang ada dalam hidup. Kita hidup ini harus paham pola-pola ini. Kalau tidak, ya kita akan panen hal-hal yang menyakitkan kita. Karena kita tidak sadar polanya. Kalau dalam Al-Quran misalnya ada pola فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa berbuat baik sekecil apapun, dia akan menemui balasannya, merasakan efeknya. Sebaliknya yang melakukan keburukan sekecil apapun, dia pun akan merasakan balasan atau efeknya. Lah ini pola namanya. Ini jadi rumus kita. Ya kalau kita nabrak saja, jelek-jelek sedikit, dosa-dosa sedikit, tidak apa-apa lah Pak. Ya jalankan saja, tapi siap-siaplah kamu memanen akibatnya. Ini namanya pola. Nah, termasuk dalam hubungan kita di relasi cinta. Ya seperti tadi, ada pola misalnya kalau ada pertemuan, ya pasti ada perpisahan. Tidak mungkin kok bareng-bareng terus. Ini sudah sunnatullah. Ada sedih, ada senang. Kemarin senang-senang berdua, pada saatnya mesti ketemu sedihnya. Entah dalam bentuk apa. Ini pola. Nah, menghadapi pola-pola ini dalam hidup, ada beberapa hal yang penting kita perhatikan. Yang pertama apa? Tentu saja ayo siap. Jadi, waduh saya kepleset ini melakukan yang buruk-buruk. Ini mesti nanti ada efeknya. Yo, harus siap-siap. Jadi, saat ini kita bertemu, tapi mungkin pada saatnya kita berpisah. Yo, aku ya harus siap. Sekarang kita hidup, pada akhirnya juga akan meninggal. Kita juga harus siap. Ini pola juga. Ayo siap mental menghadapi apapun yang memang sudah begitu rumus hidupnya. Kita tidak mungkin bisa menghindar. Oke, jadi yang pertama, ayo siap mental. Yang kedua, mari kita bersyukur menghadapi apapun yang ada di sekeliling kita. Pola-pola ini sebenarnya hakikatnya sunnatullah itu ya anugerahnya Allah pada kita. Disitulah hidup kita jadi tertib, tertata, terkendali. Maka sikap kedua apa? Bersyukur. Ayo kita sadari betapa bernilainya segala yang ada di sekeliling kita dengan hukum-hukum dan polanya. Ya, contoh pola itu kalau kita haus harus minum. Kalau kita haus kok enggak minum, mesti nanti chaos diri kita. Makanya silakan yang ada minuman, minum. Jadi kita praktekkan langsung polanya ya. Bismillah. Baik. Nah, kita syukuri yang ada di sekeliling kita. Alhamdulillah. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Mari kita jadikan yang kita syukuri di sekeliling kita tadi dengan sunnatullahnya, kita jadikan kendaraan.
kita jadikan dasar untuk melakukan kebajikan. Itu bagian dari modal yang diberikan oleh Allah. Di apapun pola hidup ini mari kita pahami, kemudian kita kendarai sebagai dasar melakukan kebaikan. Kemudian ayo membangun kenangan kebaikan sebanyak mungkin. Karena kita manusia itu edisi terbatas dan kita juga terbatas. Mumpung masih ada waktu, ada kesempatan, apalagi yang harus kita lakukan selain memperbanyak kenangan kebaikan sebanyak mungkin. Nah, ini di beberapa filosof dijelaskan ini bagian dari kita membangun monumen keabadian diri kita sendiri. Jadi kalau kita ingin hidup abadi dalam tanda petik, ayo memperbanyak momen dan kenangan kebaikan. Momen kebaikan itu kan akan diingat terus. Sehingga kita jadi abadi dalam tanda petik. Meskipun mungkin nanti pada saatnya kita tidak ada, orang masih mengenang kita. Kenapa? Kebaikan kita banyak. Seandainya bukan orang sana-sana, hanya anak cucu kita saja, ya sudah lumayan. Kita kan tetap dikenang, berarti kita tetap hidup di pikiran mereka. Ingat-ingatlah sini, mbahmu dulu itu rajin sekali sholat tahajud. Nah, itu monumen kenangan kebaikannya hidup. Nah, jangan yang buruk, kalau yang buruk ya kenangannya bukan kenangan yang baik. Bisa blunder kamu nanti. Wah, si mbahmu dulu jam segini mesti ngopi di kafe, ndak pulang-pulang sampai jam itu. Diceritakan ndak enak. Nah, ayo bikin monumen kebaikan sebanyak mungkin biar nanti dia jadi memori di kepala anak cucu kita minimal. Ya syukur-syukur lebih luas jangkauannya. Mungkin yang jadi guru di murid-muridnya, yang nanti jadi kiai pada santri-santrinya. Ada banyak momen kebaikan yang itu nanti jadi sejarah mengabadikan diri kita. Meskipun kita nanti jadi tidak ada, setiap orang juga ada limitnya usianya, tapi kita masih tetap hidup di hati mereka, di pikiran mereka. Nah, apalagi yang harus kita lakukan? Mumpung masih ada kesempatan juga, ayo meningkatkan kualitas diri. Biar apa? Kita bisa memberi yang lebih baik pada orang-orang yang kita cintai. Kebisaan kita, kemampuan kita, kompetensi kita, ayo ditingkatkan terus. Kalau kita jadi orang yang lebih berkualitas, kita kan bisa memberi hal yang lebih berkualitas juga pada orang-orang sekeliling kita yang kita cintai. Kalau kemampuan kita bertambah, kemanfaatan kita juga akan bertambah. Mumpung masih ada waktu menghadapi pola-pola hidup ini tadi, ayo kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas diri kita. Kemudian pada akhirnya, itu tadi ada banyak rumus menyikapi sunnatullah, menyikapi pola hidup. Semua yang kita lakukan tadi pada akhirnya akan membuat diri kita jadi lebih baik. Jadi meskipun nanti jatuhnya kita ditinggal sehingga kita patah hati, tapi kalau kita menerapkan rumus ini, pada akhirnya jatuhnya juga jadi lebih baik. Kita sudah meningkatkan kualitas diri kita setinggi mungkin. Ingin memberikan yang terbaik untuk yang kita cintai. Lah kok yang kita cintai ninggal kita? Tidak masalah, sekarang saya jadi orang yang lebih berkualitas. Meskipun rugi dia ninggal saya karena kemanfaatanku nanti dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, itu kamu jadi tambah bisa tegak.